Kamu tidak menyuruh mencari rizki. Karena rizki itu wal akibatul taqwa. Hanya akibat kepada orang yang telanjang. Yang sudah sibghatullah, yang sudah telanjang. Maka aku kasih luber. Maka aku akan labur dia. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah saya itu dimanapun berada. Abah mendoakan yang terbaik hari ini. Lebih sehat, lebih bahagia, lebih berkah. Lebih memahami, lebih ikhlas, lebih zuhud. Dan demikian pula lebih ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama adalah panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan. Dari nikmat jasad adalah untuk tempatnya syariat, dan nikmat juga adalah hati untuk tempatnya thariqah. Dan nikmat juga adalah ruh untuk merasakan adalah rasanya Allah. Dan nikmat sir adalah untuk menyaksikan segalanya adalah wujuhu yauma idzin nadhirah. Hidup adalah sahabat, adalah merupakan perjalanan yang harus senantiasa kita nikmati. Dipahami, disadari bahwa sesungguhnya adalah ini semua sekali lagi adalah tentang pertunjukan Allah dan Rasulnya di alam dunia ini. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Allah sebagai nur tajalli adalah mentajalikan dirinya adalah kepada khobar, kepada Muhammad. Maka pahamilah tentang wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Maka dalam penghujung perjalanannya engkau sudah merasakan ketenangan, kedamaian. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau engkau sudah memahami dirimu adalah Adam, sementara Allah lah sang wujud dalam wujud Muhammad pada dasarnya. Maka itulah ada tugas syariat dan tugas hakikat. Tugas syariat adalah karena ada wujudmu. Karena al-insanu sirri wa ana sirrahu. Sesungguhnya insan itu rahasia Allah. Dan siapa yang sudah mengembalikan rahasia Allah kepada Allah, maka tenanglah hidupnya. Maka dia menjamin hidup di duniamu dan di akhiratmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Dia suruh kita pulang kepada Rabb kita. Radiyatan mardiyah. Tapi kita harus ridho supaya mardiyah. Dia meridhoi. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka pada dasarnya pada saat orang-orang yang sudah sampai adalah mampu mempanakan dirinya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Maka sesungguhnya dia sudah memahami dirinya adalah dirinya Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi dirinya lah dirinya Tuhan. Maka itulah kata Abah, Razik wal marzuk wahid. Maka dia di dunia ini sudah bahagia hidupnya, berkah hidupnya. Karena dia adalah sudah mengerti tujuannya. Dan dia adalah sudah mengerti siapa dirinya. Dia kenali dirinya.
Maka itulah sudah tidak berpisah, tidak berpusing adalah dengan urusan rizki. Karena dia hanya marzuk yang senantiasa tidak pernah berpisah dengan rozik. Dia adalah seorang abid yang tidak pernah berpisah dengan ma'bud. Dia adalah seorang mazkur yang senantiasa tidak berpisah dengan sang zikir. Allah lah sang zikir. Dialah makhluk yang sudah melebur kepada sang khalik. Maka disinilah sesungguhnya tidak ada lagi neraka apapun. Segalanya adalah. Karena sebetulnya dari awal pun adalah kita ini tidak ada. Keberadaan kita inilah yang menjadikan siksaan kepada si jiwa. Neraka, siksa kubur, apapun namanya adalah karena keberadaanmu. Karena maka disinilah marilah kita sahabat lakukan perjalanan kita ini adalah betul-betul untuk mengenali diri kita. Karena alamat yang jelas adalah dari Tuhan kepada diri kita. Kitalah sang diri. Barang siapa yang sesungguhnya adalah nasi kuning itu mengenali dirinya, dia akan kenal dengan beras. Barang siapa botol plastik itu mengenali dirinya, dia akan bertemu dengan plastik sesungguhnya. Barang siapa pagar besi itu mengenal dirinya, dia akan mengenali sebenarnya dirinya adalah besi. Demikian pula, barang siapa makhluk itu mengenali dirinya, maka dia akan kenal kepada sang Khalik yang meliputi inna rabbaka atau binnas. Barang siapa makhluk itu sudah mengenali dirinya, maka sesungguhnya dia adalah akan lebur. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasadah. Fasadal jasad. Maka siapa kenal dirinya, hancurlah dirinya. Leburlah dirinya. Karamlah dirinya. Pada saat itu, la khaufun alaihim walahum yazanun. Tiada lagi ketakutan yang ada pada dirimu. Kau tidak takut hidup karena tidak pernah merasa memiliki mati. Bagaimana kau akan disiksa dalam kuburmu pada saat engkau tidak ada? Engkau adalah, inilah proses pelajaran manusia yang karena dia belum faham tentang perjalanannya, fase-fase dalam perjalanannya. Maka itulah sahabat, agama di sisi Tuhan adalah Islam. Tugas kita menyerahkan diri. Maka disitulah tubuh kita pada saat diciptakan secara tanajul dari alam ahadiyah sampai alam insan adalah mengalami 6 periode sahabat. Kita adalah akan sebagaimana Allah berfirman tentang manusia, bumi ini diciptakan oleh Allah 6 masa. Sama bersamaan dengan penciptaan diri kita pun adalah. Karena seluruh makhluk ini adalah tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat. Diri ini adalah dirinya, bukan dirimu sesungguhnya. Maka disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita siapa yang ada. Kalau kamu yang ada, maka siap-siaplah engkau akan menjadi musuh baginya. Nah inilah sebuah proses perjalanan. Maka pagi hari ini atas permintaan teman-teman, Abah akan membahas tentang bab Syawal. Kenapa Syawal itu bulan ke-10? Dan kenapa Ramadan itu bulan ke-9? Nah ini tentang proses mengkosongkan. Kalau tidak kosong, maka kamu akan ditampar. Tadi semua ya. Inilah proses pengenalan. Maka sesungguhnya di Syawal itu harusnya sudah syalah. Kita sudah meningkat keyakinannya. Yakin apanya? Yakin ketidakberadaan dirimu. Kamu hanyalah tanajulat ta'ayyunat tajalliyat. Dan oleh karena itulah dia menyuruh kita kembali kepadanya supaya kamu bahagia. Kamu disuruh mematikan dirimu supaya kamu bahagia. Karena hukum kaidah yang ada adalah nafi isbat. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Inilah konsekuensi logis kita hubungan dengan Allah, ya sahabat. Itulah kenapa buruk yang ditunggangi Nabi Muhammad dan seluruh Rasul-Rasul adalah kalimat La ilaha illallah. Bukan Allahu Akbar. Bukan Subhanallah. Bukan kalimah-kalimah yang lain. Tetapi ada nafikan dirimu. Karena sesungguhnya yang ada. Dan itulah Islam. Inna dina indallah Islam. Islam itu pada saat engkau sudah serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampai la maujudun bihaqillallah.
Kenalilah tubuhmu dari Ayan Horaziyah sifat Adam. 7 sifat ma'ani pada matamu. Engkau tidak punya melihat. Karena engkau diberi melihat. Engkau tidak punya mendengar sama. Karena sama, mendengarmu adalah samanya Allah. Samanya Rasulullah. Kemudian menjadi samanya Allah. Makanya tadi ada sami, ada sama, ada mendengar, telinga. Ada basor, ada basir, ada mata. Bukan matamu, tetapi basirnya Rasulullah dan basornya Allah. Maka kehidupan di dunia ini hanya tentang memandang. Orang jahil, yang bodoh, apalagi jahilnya murakab, paling menderitalah hidup di dunia ini. Karena semuanya hanya tentang dirinya. Tetapi orang yang sudah arif, maka sudah hilanglah dirinya. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya yang tidak ada, maka dia kenal Tuhannya yang baqa. Maka dunia ini sudah menjadikan akhirat kepada dirinya. Sebagaimana perintah Allah menjadikan segala apa yang telah dianugerahkannya negeri akhirat. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dan akan ada dampak pada tubuhmu adalah dengan wala tansa nasibaka minad dunya. Banyak orang ingin merubah nasib tapi tidak mengerti. Tadi semua, malah dia berjuang dengan tubuhnya, tubuh binatangnya, tubuh matinya, tubuh bodohnya, beribadah dengan itu, hidup dengan itu. Nah, inilah akhirnya kau akan tersiksa dalam kuburanmu yang diciptakan dari tanah. Tubuhmu itulah kuburan. Maka sahabat, inilah, maka pada pagi hari ini kita akan coba membahas tentang Syawal dan tentang halal bihalal. Kita harus menghalalkan. Kita harus menghalalkan sesungguhnya adalah dalam arti secara hakikat halal dalam arti adalah halalkan dirimu. Bagaimana menghalalkan dirimu? Haramkan keberadaan dirimu. Hanya itu saja caranya. Apakah kau sudah halal di sisi Allah? Haramkan keberadaan dirimu. Sahabat, inilah tentang perjalanan. Dan itulah Syawal adalah merupakan bulan yang ke-10. Syawal adalah kosong. Dalam Islam, angka itu hanya 1 sampai 9. Tapi 10 adalah kosong. Kosong artinya adalah asalnya kosong. Kembalikan pada kosong. Kalau saudara kita di Buddha dari Kamadhatu, Rupa Dhatu, sampailah Arupa Dhatu. Kembalikan pada kosong. Alam tanpa wujud. Alam tanpa bentuk. Karena selama kau berwujud dan berbentuk, disitulah siksa kubur datang pada dirimu, pada kehidupan ini. Disitulah neraka akan datang pada dirimu. Disitulah penderitaan akan ada karena dirimu semuanya. Maka selalu Nabi dan Rasul tidak ada yang menyalahkan Allah, yang dia salahkan dirinya. Yang zalim adalah dirinya. Maka itulah Allah memberikan pengajaran kepada kita di dalam Al-Quran, ya, tentang seluruh rasul-rasul mengharamkan dirinya di bulan Muharram. Tuh. Maka itulah Abah sering kisahkan. Muharram sampai Zulhijjah adalah perjalanan dirimu. Siapapun dirimu adalah Nabi sebetulnya. Maka jangan terjebak istilah Nabi. Istilah Rasul. Itu bahasa Arab. Pasir pun Nabi dan Rasul. Segala apa yang nampak di dunia la maujuda illallah berarti Nabi dan Rasul. Tapi tinggal mana yang memancarkan Nur Muhammad. Nah itulah contoh baginda Nabi kita Ahmad telah sempurna memancarkan Nur Muhammad. Maka perjalanan penghujungnya beliau dipanggil oleh Allah adalah Muhammad. Maka Muhammad adalah nama gelar. Maka kata Abah, seorang Rasul yang paling cerdas adalah Idris. Tetapi adalah Rasul yang paling favorit adalah Muhammad. Rasul yang paling unik adalah Isa. Maka disebut Ruhullah, sahabat. Ya, pahamilah kenapa kamu harus haram, karena lawan dari halal. Maka di Muharram itu para nabi dan rasul membebaskan dirinya. Allah mengisahkan tentang mereka. Pelajarannya kepada siapapun kita adalah sebagai hamba Allah. Kalau merasa sebagai hamba Allah, kecuali kamu adalah jadi Tuhan itu sendiri, punya hidup, punya wujud, punya kalam, punya sama, punya basar. Itulah orang-orang yang masih bodoh tentang siksa kubur. Masih bodoh tentang neraka. Masih bodoh tentang surga. Karena yang ada dirinya. Kehidupan adalah
perwayangan selalu dipandang oleh si Payang dari sisi dirinya. Tapi dia nggak sadar siapa yang mewujudkan dirinya. Apakah tujuannya itu adalah si wayang itu yang punya kehidupan atau si dalang? Nah disinilah kita harus memahami kehidupan itu minimal dengan 4 unsur sifat dalang, jalal, kohar, jamal, dan kamal. Yang kemudian dia meluberkan dirinya dengan sifat-sifat Asmaul Husna 99. Yang kemudian harus kamu perankan karena tujuan diciptakannya kita adalah untuk menyatakan kenyataan dirinya. Jadi pada saat beras itu jadi nasi kuning, beras itu jadi nasi liwet, beras itu menjadi buras, beras itu menjadi bubur, bukan untuk menyatakan nasi liwet, bukan untuk menyatakan bubur, untuk menyatakan nasi kuning, bukan untuk menyatakan apapun rengginang dari beras, tapi pada dasarnya adalah dia si beras. Ingin menunjukkan kesempurnaan sifat 4 tadi. Jalalkah, koharkah, jamalkah, atau kamalkah. Sebetulnya. Maka tentu saja berbeda. Tadi semua. Kalau kamu di sisi tadi barang-barang yang ditajalikan, maka itulah kita disebut tajaliat. Nasi kuning, nasi putih, beras, bubur. Semua ada tajali daripada beras. Tajaliyat. Ta'ayyunat. Semua ya sahabat. Tajalliyat, ta'ayyunat, tanajjulat semuanya. Supaya dia ngerti siapa dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Wa man arafa rabbah fasadal jasadah. Maka pada saat kau sudah kenal siapa sebenarnya dirimu, hancurlah engkau, leburlah engkau, matilah engkau di situ sesungguhnya. Maka hilanglah siksa nerakamu, azab kuburmu, segalanya. Karena memang engkau tidak ada. Dan engkau berhasil mengharamkan keberadaan dirimu itu. Itulah sahabat kisah perjalanan Muharram sampai Dzulhijjah. Itulah sahabat tadi bertanya tentang Syawal. Ya, Syawal itu adalah buah. Daripada Ramadan. Ramadan itu adalah bulan latihan. Karena tadi Abah sering jelaskan bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Bulan ke-7 adalah tentang sesungguhnya Rajab adalah syahrullah. Seolah-olah Rajab adalah bulan ruhmu. Kemudian Sya'ban adalah syahri, bulanku, berarti bulan jasadmu. Tadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Dan itulah yang kata Allah. Allahu mubtada nurus samawat. Khobar mubtada. Masalu nurihi kamiskat. Fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Dan disitulah ada az-zujajah. Nah, di az-zujajah itulah siapa dirimu. Kalau kamu adalah kamu, tadi semua orang-orang yang terus blingsatan dalam hidup. Tadi semua ngomongin siksa kubur nggak ngerti, ngomongin barjah nggak ngerti, ngomongin surga nggak ngerti, ngomongin neraka nggak ngerti. Karena semuanya ada pada posisi wayang, belum tubadil, belum pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Sahabat. Itulah kenapa surat Al-Insyirah diawali alam nasyrah. A itu adalah istifham. Adalah supaya engkau ngerti. Siapa fa'ilnya? Nasrah. Dan engkau menjadi sodrok adalah mudhaf ilaih. Menjadi maf'ul. Supaya engkau mengerti. Engkaukah dalang? Engkaukah wayang? Kalau engkau adalah sebagai merasa wayang yang jadi dalang, maka disitulah kau bicara tentang segalanya. Kau takut dengan siksa kubur. Kau takut dengan neraka. Kau takut ketakutan yang tidak jelas. Karena buktinya perbuatanmu terus mendekati kubur itu sendiri. Inilah kebodohan orang-orang hari ini. Takut dengan siksa kubur, tapi tidak berusaha berbuat bagaimana engkau bebas dari siksa kubur. Takut dengan neraka, tapi engkau tidak berusaha membebaskan dirimu dari neraka. Terus mendekati neraka. Ingin surga, tapi tubuhmu tidak menunjukkan sifat sikap orang-orang yang pantas menjadi ahli surga. Dan ini persoalannya hari ini. Inilah maka tentang halal bihalal. Halalkan dirimu hari ini. Maka itulah yang kenapa para nabi dan rasul bebas di Muharram. Lawannya halal adalah haram. Dari semua. Lawannya halal adalah haram. Maka Nabi Adam bebas dari iblis adalah di bulan Muharram. Ingat. Demikian pula Nabi Yusuf keluar dari penjara bulan Muharram. Nabi Ibrahim bebas dari Namrud bulan Muharram. Demikian pula adalah para Nabi Yusuf keluar dari bui Muharram.
Ashabul Kahfi keluar dari gua, Muharram. Dari semua. Demikian pula adalah Ibrahim dari Namrud, Muharram. Kemudian Musa dari Fir'aun, Muharram. Itu isyarah sahabat. Kalau selama engkau belum halal bila halal, tadi semua artinya engkau masih haram. Tadi semua. Maka disinilah kenapa dalam segala amal ibadah itu ada tubadil. Dari qasad menuju ta'arud, menuju ta'yin, menuju ihram. Tutuplah dirimu, ihram. Haramkan dirimu untuk berhadapan dengan Tuhanmu. Wujud tubuhmu itu berhadapan dengan wujud Tuhanmu. Ihram. Maka sholat diawali dengan takbiratul ihram. Umroh diawali dengan pakai baju ihram. Ihramlah segalanya. Tutuplah supaya nyatalah diri dia yang batin yang ada. Barulah engkau. Terus pada saat engkau sudah terlatih terus membiasakan mengihram diri dohirmu, di mana tubuhmu akan disiksa. Itulah Quran mengatakan 4 ayat. Bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab. Karena engkau tidak ada lagi yang bisa dihisab. Karena engkau sudah hilang kembali. Asalnya kosong. Kembali kepada kosong. Kau sudah syawal. Kau sudah halal bil halal. Kau sudah halal. Halal tubuhmu dengan syariat. Halal hatimu dengan thariqat. Halal ruhmu dengan hakikat. Halal syirmu dengan ma'rifat. Kau sudah tidak ada lagi. Kau leburkan tubuhmu pada syariat. Leburkan pada thariqat, pada hatimu. Karena engkau sudah mengerti sesungguhnya tubuhmu adalah hanya dalang. Wayang dari dalangnya hati. Di pada saat hatimu sekarang menjadi wayang, dalangnya adalah ruh. Pada saat kamu sudah mengerti ruh adalah wayang, maka sekarang dalangnya adalah syir Allah. Tuh sahabat. Inilah tentang semuanya. Apapun yang kalian tidak mengerti pada dasarnya bukan tidak ada. Kalian belum sampai. Maka yang terbaik kepada kita adalah mari kita ikuti apa yang sudah dicontohkan para nabi dan rasul. Itulah Nabi Muhammad bersabda menyatakan bahwa bahwa waktu Ali bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah wa ashaliha wa afdaliha. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kenapa harus masuk ke dalam la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah kata Allah hisni, bentengku. Wa man dakhalaha, siapa memasukinya faqad umina min iqabi. Maka dia aman tuh. Bagaimana kau akan disiksa? Kau sudah aman. Kalau sudah rozik itu mengerti adalah marzuk itu mengerti. Dia tidak berpisah dengan rozik. Kenapa dia bingung urusan rizki? Tadi semua. Maka disitulah kenapa di penghujungnya itu bukan mencari. Bukan berkata ingin. Tapi jadilah. Kun. Innama amruhu idha aroda syai'an. Ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah. Maka Allah mendahirkan Isa. Jadilah segalanya. Dari kalamullah. Karena kalam itu adalah kesempurnaan. Kalam itu bukan hanya mufid. Bukan hanya wadhu. Bukan hanya murakab. Bukan hanya lafad. Tapi kalam adalah kesempurnaan. Kalau kamu sudah jadi kalamullah, tidak lagi yang kuat. Itulah pantas. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun. Maka dunia ini sudah jadi akhirat kepadanya. Sudah menjadi akhirat. Maka dia sekarang layak untuk menikmati dunia ini sebagai surga. Maka Tuhan Syaikhul Qadir dalam kitab Syirul Asrar membagilah 4 lapis tubuh ini. Jannatul ma'wa. Pada tubuhmu ada ruh jismani, ruh jisim. Ruh untuk menikmati adalah bidadari. Dan untuk menikmati makanan-makanan, pemandangan-pemandangan. Tapi jangan kau salah melihat. Kenapa dibolehkan menikmati itu? Karena bagi orang yang sudah fana, kembali tadi, sudah syawal, sudah kosong, maka sesungguhnya dia tidak akan tertipu dengan apapun yang tunjukkannya. Menyaksikan jamal dan kamal Allah pada pemandangan, pada gadis, pada perempuan, pada laki-laki, pada barang-barang yang enak, bahkan barang yang haram pun sudah tidak ada lagi. Karena dia lihat yang di sebaliknya. Bukankah ada pencipta di setiap yang dicipta? Di sebalik babi dan anjing itu Allah. Sesungguhnya, nah disinilah kebahagiaan yang sempurna akan datang padamu. Maka itulah Nabi selalu bersabda pada dasarnya, setiap benda sampai di laut, hilanglah najisnya. Semua benda di laut itu suci.
Itu adalah isyarah. Cuma sayang, hanya akan dipahami oleh mereka-mereka ahli hakikat. Ya. Dari sahabat yang insya Allah Abah cintai, yang hari ini yang bercerita tentang Syawal, marilah kita adalah Syawal kosong, ya. Syawal dari Syala. Karena tidak ada peningkatan keyakinan tanpa kamu mengosongkan dirimu. Siapa dirimu? Tadi semua. Kamu hanya seonggok daging dan tulang yang mati. Tidak bisa melakukan apa-apa. Boro-boro sholat, boro-boro umroh, boro-boro haji, boro-boro berjalan, boro-boro bekerja, boro-boro cari apapun. Karena engkau adalah wayang-wayang. Tapi banyakkan manusia menjadi wayang-wayang yang tolol dan bodoh. Tadi semua, ya, karena tidak mengerti pada dalangnya. Padahal dalang dan wayang, kata Abah, Rozik wal marzuk wahid, abid wal ma'bud wahid. Tadi semua, ya, zikir wal madkur wahid, khalik dengan makhluk wahid. Seperti adalah gula dan manisnya. Bagaimana manis akan menyiksa gula kalau si gula itu dirinya? Bagaimana besi itu akan menyiksa meja besi kalau si meja besi itu dirinya? Bagaimana si beras itu akan menyiksa nasi lontong kalau dia tahu lontong itu adalah tajali dirinya? Nah, ini karena kebodohan si lontong itulah yang mengaku saya ini lontong, saya ini lontong, saya ini lontong. Nah, itulah. Maka pelajaran dari Allah bagaimana kepada kita supaya Syawal adalah dari Muharram. Maka setahun itu 12 bulan. Karena bicara tentang 12. Karena pada dasarnya la ilaha illallah batinmu adalah 12. Muhammadur Rasulullah dohirmu adalah 12. Maka jangan dipisahkan. Ada syariat, ada pohon. Ada torikot, ada cabang. Ada ma'rifat, adalah daun. Ada hakikat, adalah buah. Nah, orang-orang yang sampai sudah syamroh buah, maka dia tidak akan lagi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi kamu tidak akan sampai pada buah kecuali engkau mengerti tentang daun. Fotosintesakan dirimu. Ada matahari di dalam dadamu. Kau kabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Ada syajarah mubarakah. Maka tumbuhkan dulu. Karena kalau tidak ditumbuhkan dulu, dihidupkan dulu amal yang kau lakukan, apa yang bisa kau harapkan dari ayam mati yang kau kasih makan? Ayam mati yang kau kasih makan seumpama sholatmu itu, puasamu itu, dikirmu itu, apapun yang kau sebut ibadah itu adalah kemaksiatan. Karena tidak ada dampak pada tubuhmu sendiri. Coba aja kamu buktikan. Ayammu mati, kamu beli pelet. Terus kasih makan ayam mati, ikan mati itu. Apakah dia akan membesar? Tidak. Pada saat kau beli ayam atau burung, apapun benda, kalau mati. Nah bagaimana kalau seandainya supaya hidup? Matikan dirimu. Ini masalahnya. Kamu tidak mau mematikan dirimu, egomu yang muncul, pengakuan adalah yang ada dirimu, berarti kau mati. Itulah Nabi bersabda, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur, wa idza matu intabahu. Tapi ketika bangun dari mati, barulah dia bangun dari tidur. Telat men, telat semuanya. Yang kau takuti, semua itu akan terjadi. Siksa kubur akan terjadi pada dirimu. Karena engkau adalah makhluk mati. Kau akan membusuk, akan dicabik-cabik dengan segala macam apapun. Itulah Nabi bersabda tentang siksa kubur. Ada sujaul akro, ada ular yang ini. Ya itu belatung-belatung yang menghabisi tubuhmu sebetulnya. Kalau kamu mengerti. Karena engkau tidak panakkan dirimu. Engkau tidak matikan dirimu. Akibatnya engkau ada. Itulah. Sementara yang ada tidak boleh yang lain. Yang boleh ada hanya dia Allah al-wujud. Jad wajibul wujud. Adapun seluruh makhluk ini adalah ada yang tidak ada. Nah disinilah sahabat, silakan urusanmu, pilihanmu. Abah hanya menyampaikan saja tadi semua ya kebenaran ini semua. Maka itulah maka pelajaran untuk sampai pada Syawal. Maaf ya sahabat ya. Sambil ngopi. Ya. Itulah yang harus yang Abah sekarang berkeliling dunia. Insya Allah besok tanggal 20 Abah akan berangkat ke Eropa, menemui teman-teman di Belgia, menemui teman-teman di Belanda. Karena tugas Abah bukan hanya nasional, tapi juga adalah sedunia, menyatukan sebelum dihancurkan. Benda ini asbak, dipecahkan, break, itulah Big Bang. Maka seluruh pecahannya itu harus disatukan, kembalikan jadi asbak. Syuhudul kasrah bil wahdah.
Syuhudul wahdah bil kasrah tadi semua ya. Dan inilah Abah yang menyatukan seluruhnya. Siapapun dia mengaku apapun, mengaku Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, apapun keyakinanmu. Termasuk juga adalah ateis sekalipun ya. Karena kalau tidak begitu berarti kita ini adalah masih ada perserpihan yang bukan Allah. Itulah Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi, maka wal awal harus kembali dia, wal akhir harus dia. Maka segala yang akhir inilah sebenarnya yang awal. Cuma kamu tidak mampu melihatnya. Segala yang dohir inilah sebetulnya dia yang batin, tapi kamu tidak mengerti, memahaminya. Maka nggak usah teriak-teriak kalau nggak mengerti tadi semua. Kalau mau bicaralah, ini tempatnya banyak. Ya, silakan kamu buat live tadi semua. Tunjukkan kebenaranmu. Ya, bukan inilah yang hari ini sesungguhnya yang manusia akan semakin dalam terkubur dalam kuburan jiwanya sendiri karena kebodohannya tadi semua. Ya. Jadi itu sahabat, jadi Syawal itu dari Syala. Tapi itu adalah bulan ke-10. Dalam Islam, kalau 30 itu 3 sebetulnya. Kalau 40 itu ada 4. Maka itulah Nabi bersabda tentang 40 bidadari, 70 bidadari. Nah, 7. Ini semua ya. Ashabul Kahfi 309 tahun. 300 itu 3 sebetulnya. Harus pahami, angka Arab itu dari 0 sampai 9. Maka 9 Ramadan itulah kesempurnaan. Orang yang mendapatkan Syawal adalah yang sempurna sampai angka 9 di Ramadan. Tapi yang 9 ini adalah gabungan daripada 8 Sya'ban dan 7 adalah Rajab. Rajab adalah ruhmu, Sya'ban adalah jasadmu, Ramadan adalah kau kawinkan antara tubuh dan ruhmu itu supaya engkau salah. Salah itu artinya kau sudah hidup. Hidup itu setelah engkau mati. Itulah. Maka konsep Nabi Muhammad kenapa mengatakan sesungguhnya adalah al-mutu qabla antamutu. Dan Allah pun mengatakan kepada kita, kita harus jadi syuhada. Dan hanya syuhada yang dimaksud oleh Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma sayang yang mereka benar-benar syuhada, yang bighairi hisab, hanya terbatas sahabat. Nah, kalau kamu tidak bisa untuk gerakmu sampai kepada tempat itu, maka sebenarnya dah cukuplah kau bergabung dengan orang-orang yang sudah di situ. Maka itulah akhir zaman ini konsepnya adalah tethering. Bagaimana engkau menyandarkan. Kalau kau tidak mampu berjalan, kan tidak punya bis, bergabunglah dengan yang punya bis. Kalau kamu berjalan tidak ngerti perjalananmu, bergabunglah yang kepada yang sudah mengerti perjalanan. Dan kalau kamu ingin sampai pada tujuan, tanyalah, ikutlah, bergabunglah dengan orang yang sudah sampai tujuan. Wallahi ma wasala man wasala illa bi sahbati man wasala. Hanya itulah kamu harus sohbah kepada orang yang sudah usul. Dan demikian Tuan Abdul Qadir menjelaskan dalam Tafsirul Asr, la tahsul, kamu tidak akan wusul, tidak akan sampai. Illa bi taubatin nasuhi, kecuali kau kembalikan. Taubatan nasuha itu apa sih? Taba ya tubuh taubatan, kembalikan tubuhmu sebagai untuk menyaksikan fi'il Allah pada apa? Pada sholatmu, pada gerakmu, pada diammu, pada apapun geraknya tubuh sebenarnya engkau sedang diminta untuk menyadari tentang fi'il Allah, af'alnya pada tubuhmu itu. Jadi kalau kau ingin ingat Allah pada af'alnya, lihatlah gerak tubuhmu itu. Itulah af'alnya. Maka dia berkata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu. Dan dalang menciptakan kamu. Dan segala apa yang dibentuknya. Sahabat. Dan inilah. Dan kalau kau ingin menyaksikan kemudian adalah apa namanya, asmanya. Lihatlah pada hatimu. Karena segalanya yang gerak pada tubuhmu, gerak apapun yang dilakukannya adalah sebetulnya gerak hatimu. Kamu sadar atau tidak sadar. Itulah asma Allah. Allah lah sang muharik. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Coba kamu melakukan apapun, hatimu lah. Nah, tinggal hatimu busuk atau tidak. Hatimu bodoh atau tidak. Hatimu merana atau tidak. Karena disinilah kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Itu kalau seandainya kamu sudah kau kabun itu bintang, sudah bercahaya. Duriyun permata, sudah indah hatimu. Tadi semua.
sudah bersih dari sifat orang-orang yang munafik, bersih dari sifat-sifat orang yang tertutup dari semua. Ada kaukabun dan ada syajaratin mubarakah, ada tumbuh syajarah yang hidup, maka kau kasih pupuk sedikit aja dia akan tumbuh. Kan tadi syariat adalah pohon, thariqat adalah cabangnya, ma'rifat adalah daunnya, adapun hakikat adalah buahnya. Kenapa hidupmu tidak berbuah? Ciri orang yang hidup berbuah tadi, yang teriak-teriak tentang siksa kubur, tapi dia sendiri adalah tidak pernah menghindari kubur itu sendiri. Korban judi online, miskin, belangsak, tadi semua. Berdalil hanya cari makan. Itu orang-orang yang tidak sadar tadi semua. Ya, berilmu bukan untuk Allah. Yang diagungkan adalah dirinya. Nah inilah sahabat. Tadi Abah ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua. Hari inilah, kapan lagi kita untuk memperbaiki, untuk Syawal. Kita menunggu lagi Ramadan tahun depan. Maka terlambat lagi. Ya kalau seandainya jatah umurmu sampai di Syawal tahun depan, sahabat. Ya. Maka kembalikan tadi. Maka selalu diawali oleh Nabi itu dan menghidupkan. Makanya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Kapan itu? Sekarang, pada saat kamu hidup. Bukan nunggu mati ditalkinnya, sahabat. Para ulama kita mentalkin orang-orang sudah mati hanya mudah-mudahan. Selalu ada ikhtiar yang terakhir yang dilakukan. Barangkali dari yang dikuburkan itu masih nggak sadar. Barangkali doamu itu yang salah satu diijabah. Itu saja. Tapi sebenarnya yang disuruh adalah tadi. Kembalilah tadi, kata Allah. Pada saat kau ingin hidup, matikan dirimu. Karena di dadamu ada kaukabun, ada bintang, ada duriun, ada permata, ada syajaratin mubarakah, ada pohon yang berkah. Maka itulah kita Islam sudah kalah dengan yang lain. Mereka adalah selalu menaruh tangan di dada, menyimpan cinta di dada. Doraemon mengambil barang dari dada. Dan Nabi sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan, semuanya adalah di dalam sodrunmu, dalam dadamu. Nah inilah alam nasrah, menggunakan istifham. Kemudahanmu tergantung dadamu. Maka di dalamnya nanti ada fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa'na adalah harfu istinafin. Innanya harfu tauhid tadi. Karena orang masih nggak percaya. Tadi semua. Malah percaya kepada sesuatu yang tadi. Doktrin dan dogma. Nanti kamu disiksa. Nanti kamu. Tapi kamu nggak ngerti. Sahabat. Tadi itulah akibat. Apa namanya. Disitulah ada. Kenapa ada inna. Inna itu harfu tauhidin. Dan Allah yang menegaskan sesungguhnya di sebalik semua tadi itu tidak ada. Makanya fa inna ma'al usri usran. Kenapa dua isim ma'rifat dan ada dua isim nakirah? Dalam masalah dua isim ma'rifat sebenarnya satu. Dalam solusi adalah ada isim dua nakirah sebenarnya dua. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Itulah juga kaitannya kata Abah juga dengan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kenapa kata kasabah? Padahal kalau diartikan hampir mirip. Yang baik dapat, yang buruk dapat. Gitu. Tapi Allah menggunakan satu kasabah, yang satu iktasabah. Yang satu wajan fa'ala, yang satu lagi wajan ifta'ala. Yang satu mendapatkan asobah. Nah, untuk disiksa di kubur itu kamu butuhkan ijtihada. Kenapa? Coba, kamu bisa ngerti nggak? Bahwa untuk mendapatkan siksa kubur itu kamu butuhkan ijtihada, berjuang. Maksiat itu untuk berjuang. Karena kamu bukan dirimu. Dan dia tidak mau menyiksa dirinya. Karena kamu adalah dirinya itu. Itulah kenapa iktasabah. Iktasabah wajan ifta'ala. Membutuhkan ijtihada, perjuangan. Bagaimana mungkin kamu akan disiksa? Pada saat setiap helaan napasmu sadar saja kau dikalikan 70 kebaikan. Tadi bahkan niat kebaik pun sudah dicatatkan kebaikan. Kamu niat ingin nolong orang, niat ingin nolong ibumu, niat ingin siapa, ingat kamu udah dicatat, baru niat itu, sahabat. Nah, itu. Baru niat saja. Sementara untuk dosa, butuh action, perbuatan. Butuh ijtihada. Itulah kenapa wajan ifta'ala membutuhkan ijtihada, perjuangan. Jadi untuk masuk siksa kubur itu butuh perjuangan. Untuk masuk neraka itu butuh perjuangan. Benar-benar kamu harus melawan dia sekuat-kuatnya. Itu tadi semua. Tapi kalau kata Abah tetap saja. Itulah kenapa Quran indah mengisahkan seluruh ayat-ayat di luar ini. Menjadikan Al-Quran semua dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abah,
Kalau sudah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus mengerti siapa yang dihitob, siapa yang menghitob, dan apa ujung daripada perjalanan Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Batalah dia Rahman Rahim. Kenapa Rahman didahulukan daripada Rahim? Kalau orang masih takut dengan siksa kubur, berarti dia itu adalah belum faham sesungguhnya. Tadi semua. Tidak mengenali dirinya. Karena dia tidak berserah diri. Itulah kata Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati. Kecuali engkau serahkan dirimu. Sahabat. Marilah ngajinya agak perbaiki tadi semua ya. Tadi semua. Marilah tadi semua ya. Dan buat sahabat-sahabat yang bertanya pada Abah Basah ini gimana? Maka kata Abah, bergabunglah. Kata Nabi kan, wallahi ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Syaratnya tadi, la tasuru illa bi taubatin nasuhi wa talqin. Nah, talqin itu cantolkan. Bagaimana kamu mencantolkan? Adalah misalnya dengan teman-teman Abah yang ada di berbagai negara, di Jepang, di Korea, di mana. Cukup saja kamu. Zamannya sudah canggih hari ini. Setiap hatimu sadar, kau lihatlah wajah ini. Itulah kenapa ada Robitoh namanya. Kalau Allah takdirkan kamu punya rizki, ya tentu saja. Maka di situ adalah ada Tuan Syekh Abdul Qadir menuliskannya. Adalah berjalanlah walaupun harus dengan punggung untuk menemuinya. Tapi kalau kau punya keterbatasan, maka engkau bisa melakukannya. Karena tetap yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah inilah sahabat kenapa di Syawal itu ada Syawal. Karena memang dari surat yang Allah sampaikan kepada kita dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dihitob adalah orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Yang dipanggil adalah anak S3. Bukan anak S1 atau anak SD. Iman. Tadi. Yang Islam belum tentu iman. Tapi yang iman udah pasti Islam. Sahabat. Jadi yang ihsan sudah pasti iman dan Islam. Tadi semua ya. Maka inilah ya ayyuhalladzina amanu kutibah kata Abah. Kenapa kata kutibah di Quran itu hanya 3 saja. 2 Allah pada dirinya. Dan 2 yang digunakan kata kutibah, kata wajib, mewajibkan, Allah mewajibkan pada dirinya dengan kutibah. Itu hanya 2 kali. Dan dia saking kenapa? Karena kutibah yang satu lagi pada dirimu tadi. Karena kasabah dan iktasabah. Tadi semua. Karena dia menjamin kebahagiaanmu. Maka dari kata kasabah itu wajan fa'ala itu menghasilkan asobah bagianmu. Maka tadi. Ya. Maka pahami sahabat. Kenapa? Di sini pun adalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutibah. Allah menggunakan 2 kutibah pada dirinya. 1 kutibah pada dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu kutibah. Tidak ada ibadah yang disuruh Allah fi'lun amrin. Termasuk salat. Tadi semua. Tapi khusus saum ini adalah dengan bahasa kutibah. Seperti Allah mewajibkan dirinya 2 untuk memberikan kasih sayang pada dirimu. Tadi. Seperti kata, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 2 masalahmu itu 1 masalah. Karena Allah yang memberikan 2 solusi. 2 isim nakiroh ketemu 2 isim nakiroh itu berarti 2 kebahagiaan untukmu. Tuh, bayangkan. Di mana kamu akan takut. Setiap kamu punya masalah, 2 solusi. Setiap kamu masalah, ada 2 solusi. Cuma sayangnya kamu ada tertutup dari solusi itu. Karena kamu tidak mengerti. Dan kamu menolak. Dan kamu lari dari masalah itu. Padahal disitulah. Di sebalik jalan menanjak itu ada jalan menurun. Sahabat. Di sebalik rugi itu ada untung. Sebenarnya. Di sebalik sakit itu kau akan sehat. Dari mana kau kenal sehat tanpa sakit? Dari mana kau mengenal untung tanpa rugi? Dari mana kau akan mengerti hidup tanpa mati? Maka inilah yang harus difahami sahabat. Ya. Maka disitulah sebetulnya hanya tentang ngajimu harus tadi. Jalan-jalanmu harus adoh. Ngajimu harus paham dengan rasa. Bukan apalan yang ada di otak. Tadi semua. Ya. Maka disitulah nikah. Syawal di Ramadan itu adalah setelah engkau Ramadan. Maka Ramadan adalah bulan umatku. Gabungnya 7 dan 8. 7 adalah batinmu. 8 adalah dohirmu. Maka itulah kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah itu la'allakum tattaqun. Tuh. Supaya kamu telanjang. Karena takwa itu bukan menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang sebetulnya. Siapa yang melaksanakan perintah, siapa yang menjauhi larangan, ini yang penting. Wayangkah atau dalangkah. Nah disinilah
Karena orang tidak mengerti. Ya, kita harus rombak lagi mana takwa itu adalah menjalankan yang diperintah, tapi nggak tahu. Maka banyak hari ini orang membaca Quran, firman Tuhan, tapi tidak kenal pada yang berfirman. Banyak orang hari ini melakukan sholat, dia tidak kenal pada yang nyuruh sholat. Akhirnya nyandar kepada sholat, nyandar kepada bacaan Quran, nyandar kepada surga, ingin surga, tapi dia buta matanya untuk melihat yang berfirman itu. Padahal ini semua tentang pelajaran dari dia. Mana yang kau lihat tadi? Pada saat kau beramal, amal mukah ataukah dalang yang menggerakkan kamu beramal? Sholat mukah ataukah sebetulnya kamu yang diberi sholat? Dan sini kan persoalannya. La'allakum tattaqun. Maka takwa itu yang sebenarnya adalah telanjang. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhu takwa, itulah yang Allah katakan dalam ayat yang syibghatullah, syibgoh Allah, celupan Allah. Maka itulah di lebaran, di bulan Syawal ini lebaran. Karena kamu sudah laburan. Tuh, labur. Karena kamu akan luber, lebar. Karena setelah lebar, lebaran, kamu akan lebar. Lebar apanya tadi? Itulah Syawal, meningkat. Meningkat keyakinannya, meningkat rezekinya. Yang tadinya ulat, sekarang kamu sudah jadi kupu-kupu. Yang tadinya kamu L300 kotak dulu, sekarang kamu jadi Pajero. Yang dulunya kamu kijang kotak, hari ini setelah Syawal, kau jadi kijang Innova Zenith. Yang dahulunya duren kampung, sekarang hari ini kau sudah menjadikan dirimu adalah duren musangking. Tuh Syawal sebetulnya. Yang dulunya adalah cinit-nit, sekarang kamu sudah 5G. Tadi semua. Yang dulunya kamu adalah, begitulah Tuhan mengajari. Ada yang bagian yang tetap batinmu, dan bagian luar adalah dohirmu yang tagoyur, yang terus berubah. Nah kalau tidak begitu, terus kapan kamu akan bahagia? Kalau ada pada sisi bagian dohirmu itu. Ya itulah, akhirnya ada siksaan kubur di dunia ini. Neraka di dunia ini. Muncullah neraka wel, sakor, jahim, jahanam. Itu semua tentang dadamu. Semuanya. Kalau kamu ngerti, ngajinya bener tadi semua. Kecuali kalau ngajinya ngaji dogma dan doktrin, ya udah. Ya itulah. Pilihanmu sendiri. Makanya di situ Allah ingatkan ayyam ma'dudat tentang waktu. Karena waktu selama 30 hari. Karena pada dasarnya adalah bagaimana nanti Al-Quran akan turun pada rumah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itulah kenapa surat Lailatul Qadr itu adalah surat yang 30 juz. 30 kata. Di dalamnya ada 114 huruf. Di mana huruf yang ke-27 adalah merupakan huruf adalah kata Allah di situ adalah kata apa namanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun. Tuh kata hiya hatta matla'il fajr adalah kata yang ke-27. Sementara hiya adalah domir kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah 9 dan Ramadan adalah bulan ke-9. Maka sesungguhnya kamu akan menikmati Syawal, Syala akan menikmati. Maka tadi kata apa? Kenapa disebut Idul Fitri? Id dari kata ada ya udu. Kembalikan fitrah dirimu sebenarnya adalah ruh yang Allah tiupkan pada dirimu. Maka tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu. Maka disitulah Allah ingatkan wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirimu. Jadikan negeri akhirat dari sekarang. Bagaimana caranya? Ya mati. Tadi semua. Matikan pengakuan dirimu itu. Kau sekarang pun pindah negeri akhirat. Maka pada tubuhmu akan ada ayyada yu'ayyidu. Ada pesta. Iftar. Tuh. Id kembali pada fitrahmu di bulan 1 Syawal. Dengan kau bertakbir. Nah itulah kenapa takbir. Karena setelah Allah ayyam ma'dudat 30 hari. Kenapa jarimu berluas 30. Kakimu juga berluas 30. Sahabat. Ya. Faman kana minkum maridun awala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kenapa harus menutupi itu dengan karena nanti ada walitukmilul iddata. Di penghujungnya nanti. Maka dirimu adalah sedang safar.
Maka ayo teruskan perjalanan safarmu. Tadi. Dan bersihkanlah tadi. Ada marid, ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazada humullahu marado. Itulah yang membuat hari ini orang bingung dengan siksa kubur. Takut dengan siksa kubur. Takut dengan neraka. Tapi tubuhnya tidak pernah menghindari siksa kubur dan neraka itu. Tiap hari pelaku-pelaku yang mendekati siksa. Kan aneh bin ajaib. Ngomongnya ingin surga, tapi tidak mencerminkan perbuatan orang-orang ahli surga. Menyayangi, memaafkan, mencintai, berbagi. Tapi hanya teriak-teriak membela siksa kubur yang kamu sendiri terus-terusan berada pada sedang berjalan ke kubur itu. Kayak nanti di bulan Zulhijjah ada sapi yang disembelih, temennya udah disembelih, dia masih saja ngendus. Nah inilah dari semua manusia. Coba lihat, saksikan domba-domba yang sedang nanti disembelih itu. Lihat kelakuannya, dia cium pantat saudaranya, masih di otaknya itu mesum aja. Padahal temannya sudah masuk satu pasu dipotong, disembelih. Nah itulah orang-orang yang teriak siksa kubur, tapi tidak pernah berbuat bagaimana seharusnya kamu bebas di ghairi hisab dari siksa kubur itu. Bukan teriak-teriak membela siksa kubur, tapi perbuatanmu tidak mencerminkan itu semua. Inilah persoalan hari ini. Sahabat. Maka itulah Allah mengatakan. Akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Akibatnya gisyawatu walahum adabun alim. Tadi kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Cucu papi. Dadanya terkunci. Tadi tertutup. Padahal tadi di sini ada apa? Kaukabun, duriyun, yuqadumin saja. Nah, artinya dadamu mati. Seperti kalaupun tubuhmu dipakai sholat kayak apa, ibaratkan kamu itu ayam mati, maka dia tidak akan bertelur. Padahal dalam sholat itu ada rizki, dalam sholat itu jaminan Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat, wastabir alaiha. La narzukuka rizqa. Kamu tidak menyuruh mencari rizki. Karena rezeki itu ala akibatul taqwa, hanya akibat kepada orang yang telanjang, yang sudah sibghatullah, yang sudah telanjang, maka aku kasih luber, maka aku akan labur dia. Tuh, itulah yang nanti itu setelah kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Zaitun pada tubuhnya sudah hidup. Akhirnya yakadu zaituha yudi walau lam tamsa sunar. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Itu kata Allah, yadribullahu al-amsala, perumpamaan lagi. Cuma orang sekarang ini kan nggak ngerti perumpamaan neraka, perumpamaan baju, perumpamaan ini dianggapnya begitu. Itu karena kebodohanmu, tidak memahami firman Allah. Ya. Maka tadi watil kal amsalu nadribuha linnas. Masalu nurihi kami masalu. Perumpamaan, semuanya perumpamaan. Ya. Maka disinilah sahabat tadi. Setelah Allah katakan tadi, faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayo kamu fidyahkan. Kasih makan jiwamu yang miskin tadi. Yusuf masih ada dalam buik miskin, tuh, masih yatim. Kemudian Yunus masih dalam perut ikan. Ayo tadi ta'amu miskin, kasih makan jiwamu itu yang tertidur. Bangunkan jiwamu yang tertidur. Barulah nanti setelah kau dikasih makan jiwamu tadi, maka itulah kenapa di bawah ayat tadi Allah mengatakan paman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tapi tetap wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu menahan dirimu imsak tadi semua, sebenarnya kamu tidak ada, sebetulnya kamu Adam, sebetulnya kamu bisu, akulah yang berkalam, sebetulnya kamu melihat, tidak melihat, akulah yang melihat, sebetulnya kamu budak, akulah yang mendengar, sebetulnya kamu mati, akulah yang hidup, sebetulnya kamu Adam, akulah yang wujud. Nah, itu. Paman syahid, maka dilanjutkan oleh, barulah kata Allah, syahrul Ramadan Allah, itulah Ramadan membakar dengan panasnya. Menjadikan dirimu nanti Syawal tadi semua seperti tembikar yang dibakar. Nanti kamu di Syawal itu menjadi adalah keramik yang mahal, jadi porselen yang
mahal. Tuh sahabat, kau sekarang sudah mahal. Tuh iksirun wa ghali tadi semua. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, buat tubuhmu itu. Ya Rasul salam alaika, buat ruhmu itu. Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Maka terjagalah. Hafidu ala salawati wa salatil wusta. Terjagalah semuanya. Semuanya. Ya Habibi ya Muhammad. Sekarang kau sudah pantas sebagai Muhammad. Karena Rasulullah sudah tajali pada dirimu. Terus kalau Rasulullah tajali pada dirimu, mau disiksa kubur kamu? Tak ada yang berani menyentuhmu. Karena engkau bukan engkau. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Imam buat dohir dan batinmu. Amanlah sudah kamu tadi. Maka kata Nabi, man dakhalahu kana amina. Tuh. Siapa yang telah masuk ke dalam rumahku, amanlah dia. Man dakhalahu kana apa namanya? Kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah hisni, bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa masuk ke dalam la ilaha illallah, dalam bentengku, udah nafikan dirinya, isbatkan pada Allah, faqad umina min azabi. Apalagi yang mau diajab dari dirimu kalau kamu sudah kembali pada syalah kosong, syawal tadi semua. Ya, apa coba kalau kamu sudah tidak ada, apa yang mau disiksa dari bagian dirimu? Pahami ya sahabat. Karena Abah tidak ingin manusia-manusia sekarang memfitnah Tuhan yang maha indah, yang maha baik. Tadi semua karena kebodohanmu lah, membodohan menafsirkanlah, yang akhirnya menuduh Tuhan tukang siksa, tukang azab, padahal kamu nggak ngerti yang dimaksud dia apa. Perumpamaan dia yang tidak dipahami. Nah inilah sahabat tadi semua yang harus dipahami ya. Maka itulah kemudian kata Allah tadi. Akhirnya kamu karena sudah kosong, masuklah Al-Quran. Itu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr itu. Tanazzalul malaika, itulah tanazzalul malaikat waruhu fiha. Tuh. Tadi bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Udah selamat kamu sudah. Selamat dari siksa kubur, selamat dari azab neraka, selamat fitnah dunia, selamat fitnah akhirat tadi semua ya. Salamun qaula mir rabbir rahim dalam Yasin. Karena tubuhmu sudah jadi Yasin, selamatlah dirimu. Salamun qaula mir rabbir rahim. Tadi semua ya. Sudah beres kamu tadi. Maka ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Udah tadi semua. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu sama tadi. Pada saat kau kabundur riun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi wala nurun ala nurin. Itulah nurun ala nurin. Itulah sahabat, setelah gitu adalah keluarlah Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Kemana? Tadi kata inna anzalnahu. Turunlah ke dada. Maaf Pak, jangan dulu ngobrol dulu Pak ya. Ya. Disitulah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya. Tanazzalul malaikatu warruh di situ. Ya. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu akhirnya kamu menyaksikan bulan tadi. Anta samsun, anta badrun. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Engkau barang siapa menyaksikan, maka mulailah kamu dari situ imsak, dari pengakuan dirimu. Akhirnya paman kana minkum maridun aw ala syafarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu udah.
Udah sampai di situ, kamu sudah mengerti mana kata Syawal. Kamu sudah mengerti kata kasaba dengan iktasaba. Kamu sudah mengerti fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Kenapa dua ma'rifat ketemu ma'rifat itu dua masalah itu ternyata satu masalah. Kenapa dua isim nakiroh itu adalah menjadikan dua solusi, dua kebahagiaan, karena engkau sudah mengerti bagaimana sifat Tuhanmu itu yang maha baik, sahabat. Maka disitulah dilanjutkan oleh Allah tadi. Setelah sampai daripada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata. Nah, disitulah kesempurnaan. Kau sudah serahkan dari hari pertama sampai tadi. La hayyun la ilmu, 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawi. Semuanya sudah mengerti sampai wujudlah Allah. Maka syariatmu menyaksikan fiilnya, nampaklah. Kau sekarang ini sudah bisa mengingat Allah fiilnya pada apa? Gerak tubuhmu. Pada apa? Pada kerjamu. Maka ke kantormu adalah sholat, ke sawahmu adalah sholat, kemanapun kamu sholat, gerakmu sholat, diammu sholat. Itulah hafidu ala sholawat. Karena sholawat itu pada tubuh. Dari semua, ya. Karena engkau sudah mengerti siapa dirimu. Dari semua, ya. Nah, tapi syaratnya tadi, walitukmilul iddata. Itulah maka, walitukabbirullah. Itulah bari. Maka di penghujung Ramadan ke-30, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka tidak ada lagi yang akbar. Di hari itu adalah engkau sudah lihat, tidak ada lagi dirimu. Maka mulai hari itu engkau syawal, kau kembali pada kosong. Kembali pada kosong, saudaraku. Maka tidak ada lagi kesulitan kepada dirimu. Abah bicara hari ini karena Abah membuktikan dan merasakan itu. Tadi semua. Tadi walitukmilul iddata walitukabbirullah. Karena kamu tadi sudah bersyukur pada Allah. Barulah kata dia, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Baru dia mengatakan, aku maha dekat denganmu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadirkan aku. Bukan minta, da'aya da'u itu, hadirkan. Karena engkau sudah tidak ada, akulah yang ada sekarang. Itulah dia dalam hadis kursi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Ketika seorang hamba, Allah menyebutnya hamba, sudah membunuh dirinya, aku bunuh dirinya, maka akulah yang ada. Akulah yang hidup. Maka sekarang penglihatannya penglihatanku, kalamnya bukan adalah kalamku. Telinganya pendengaranku, kakinya kakiku, tangannya tanganku. Maka disitulah dia yang sudah jadi ainullah. Itulah yang disebut mana arafullah fahuwallah. Siapa yang kenal pada Allah, dialah kenyataan mazhar sempurna. Dialah Muhammad. Yang ada juga zaman ini. Yang tidak ada, tidak akan pernah hilang Muhammad itu. Cuma pada cangkang yang berbeda saja, sahabat. Maka disitulah Allah lanjutkan. Tadi, la'allahum dari ujibu da'watad da'i dadaan fal yastajiburi. Tugasmu adalah hanya menjaga saja atas pengakuan-pengakuan palsu pada dirimu itu. Supaya kamu la'allahum yarsudun, supaya kamu menjadi orang-orang yang sadar. Tadi semua ya. Inilah di penghujung perjalananmu ada Sidroh al-Muntaha, kesadaran. Berarti sudah Syawal, sahabat. Muharram sudah, karena kau sudah jadi sifir, maka sekarang dari sifir akan masuklah Muharram, Safar, Mulud, telah lahirlah Muhammad pada dirimu. Safar. Maka bulan ketiga Rabiul Awal telah melahirkan Muhammad yang sebenarnya Muhammad pada dirimu. Untuk kau lanjutkan pada Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Maka Rajab adalah kembali lagi. Sya'ban begitu. Ramadan ada 7, 8, 9, 24. Karena engkau adalah 12 dohirmu, 12 batinmu. Dari semua ya. Karena engkau adalah la ilaha illallah 12, karena tubuhmu adalah Fatihah. Dan Muhammad Rasulullah 3 mim dalam Fatihah, karena engkau adalah Muhammad 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 4 huruf. Maka 4 adalah 12. Dan 12 adalah merupakan perlambang daripada engkau dari 1 hari 1 malam dohir dan batin sudah kembali. Maka itulah tujuan Ramadan tadi semua ya. Maka Quran pun masuk pada dirimu. Dan Abah kasih tahu bahwa selama bulan Ramadan kemarin banyak
orang-orang yang tidak bisa baca Quran tiba-tiba hafal Al-Quran. Nah inilah seharusnya itu konsep, bukan tahfidz ngajar diajarin masukin ke otak tapi nggak masuk ke hati. Akibatnya Al-Quran banyak yang membakar manusia yang menghafalkannya tapi dia tidak bisa mencerminkan. Itulah Allah mengingatkan. Waqala Rasul dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Mereka menghafalnya tapi mencampakkan isinya. Mereka membacanya tapi mencampakkan isinya. Nah itulah. Karena Al-Quran terbit pada dadamu di sini. Di rumahnya. Tadi semua. Jadi firman pada hatimu. Maka tubuhmu sudah menjadikan Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang berjalan, yang bergerak, yang hidup. Kau ada tajwid dalam tubuhmu. Ada qiraat pada tubuhmu. Dan ada keindahan pada hidupmu. Karena ikhfa, idgham, iklab, idhar, mad, semuanya. Idgham mimi, idgham biguna, idgham bilaguna, idgham semuanya sudah nyata pada tubuh. Kau indah hidupmu. Itu sorga. Kalau sudah di situ, berarti kau sudah di sorga, sahabat. Karena sudah tidak lagi semuanya sudah kau pandang hanya pada diri yang satu dari semua. Ya. Nah itu saja barangkali tentang halal bihalal. Ayo halalkan, kalau tidak kita haram dari semua. Ya. Halalkan ya kita supaya bisa berjalan kepada Shofar. Di penghujungnya setelah sekarang Syawal, kamu silakan masuk Dzulqa'dah. Maka di bulan Syawal ini ada bulan kenikmatan, bulan menjaga, bulan memelihara. Maka lihat secara sejarah bagaimana perang Hunain terjadi bulan Syawal. Nabi Muhammad menikahi Aisyah bulan Syawal. Ya. Dan disinilah juga pelajaran yang sangat dalam tentang Syawal. Nah itu lanjutkan sampai Dzulqa'dah. Kau duduklah kamu bersama Allah. Supaya kamu bisa Dzulhijjah. Wukuf. Maka engkau sekarang betul-betul sudah hiji bersama sang hiji. Itulah haji. Setelah kau gabungkan semuanya. Kau jadilah haji sekarang. Dan setelah itulah. Setelah kau jadi haji, jadi hiji. Engkau diperintahkan untuk ingat kepada Allah. Fa'idha qadaitum manasikakum fadkurullah kadikrikum aba'akum. Setelah engkau selesai melaksanakan saum dari Syawal, dari Muharram sampai Dzulhijjah, maka sekarang adalah ingatlah Allah. Apa ingatnya? Ingat pada tubuhmu, pada syariat. Ingat dengan syariat pada fiilnya. Ingat dengan tarekat pada hatimu, asmanya. Ingat dengan rasa adalah, dengan hakikat adalah dengan rasamu. Dan ingatlah Allah dengan matamu. Kemanapun kau lihatkan, wujuhu yawma idin nadirah. Maka engkau akan melihat dia kemanapun kau hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Mohon maaf atas kurangan sehat panjenengan. Abah masih ada di Kalimantan di rumahnya Mas Budi, di majelisnya Mas Budi. Nah, insya Allah kita hari ini siang ini akan ada halal bihalal dari semua ya. Adapun hikmah daripada halal bihalalnya sudah Abah bahas. Sekali lagi panjenengan dimanapun berada yang belum bersentuhan tangan dengan Abah, yang belum berpelukan dengan Abah, jangan kecil hati. Selama kalian menyadari, mengambil hikmah, itulah talqin. Ya, talqin itu dari kata lakona, yulakinu talqinan, tuntunan, bimbingan. Ya, yang langsung berbayat lebih bagus lagi dari semua ya. Tapi semuanya kita serahkan saja. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya jangan lupa sahabat, insya Allah nanti tanggal 4 April halal bihalal di Majlis Abah. Yang dekat, yang punya berlebihan rezeki, sekali-kali kita harus memaksakan dalam hidup. Kalau untuk urusan begini tidak bisa memaksakan, saya nggak ngerti lagi hidup itu mau kemana. Gitu. Tanggal 4 Sabtu malam minggu kita ditunggu ada di Majlis Abah di Satu tadi semua ya. Kita melaksanakan halal bihalal dan zikir at-taqwa. Semoga di situ kita bisa berpelukan bersama, bersalaman dari semua, menghalalkan semuanya. Ya, terima kasih.